Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk harapan dia untuk kamu ya, Virgos. Kita reading untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, ini energi untuk tahun 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, sebelum kita lihat harapan dia untuk kamu, kita akan lihat bagaimana cara dia menilai kamu dari kacamata dia. Oke? My darling angels, clarify, cross watchers, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energy, cross watchers, Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Virgos. Two of Pentacles. Oh, the Tower moment. King of Cups, King of Swords. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus di sini. Dia bingung ya, dia bingung gimana caranya ngadepin kamu. Dia ngerasa kayak dia akan salah. Dia melakukan hal yang benar akan tetap salah di mata kamu. Dia melakukan yang nggak benar juga akan salah di mata kamu. Jadi dia ngomong salah, dia nggak ngomong salah. Pokoknya dia pasti salah. Oke. Ada situasi di mana dia ngerasa bahwa apakah dia perlu untuk bicara dengan kamu dengan jujurnya dia tentang pengakuan dia, apapun itu yang selama ini dia tutup-tutupi, atau enggak, sama aja dia posisinya tetap salah. Oke? Dan dia tahu bahwa kamu sudah memvonis dia salah gitu. Dia kayak duduk kayak kalau kamu pakai sepatu dia, rasanya jadi dia. Itu tuh kamu akan ngerasa bahwa sepatu yang dia pakai tuh benar-benar serba salah, bukan ukuran dia gitu loh. Jadi dia serba salah. Salah gitu, pokoknya dia salah aja. Posisi dia. Ya. The Tower moment, the universe di sini datang sebagai wasit di antara kamu dan dia. The Tower moment seperti situasi yang berubah 180 derajat dalam kehidupan dia dengan kamu. Seperti kayak berantakan semuanya. Seperti kayak roller coaster. Kamu berubah 180 derajat. Seperti menghancurkan hubungan dia dengan kamu. Mungkin kamu punya alasan kenapa kamu begitu ekstrim bertindak merusak situasi hubungan kalian. The Tower moment, dia coba untuk berubah di sini. Walaupun dia tahu dia pasti tetap salah. Berubah untuk bicara. Tadinya dia nggak bicara. Karena dia ngerasa gini, dia nggak mau ngelawan kamu, dia nggak mau konflik dengan kamu. Dia memilih untuk diam, silent treatment. Tapi kamu ngajak perang di sini, menurut dia. Yang dia lihat dari kamu. Kayak kamu tuh melakukan kayak huru hara gitu untuk biar ya jadi serba salah sih. Kenapa dia diam alasannya?
silent dengan kamu, alasannya karena memang dia pengen kamu ya udah biarin kamu mengekspresikan kemarahan kamu. Tapi lama-lama kayak itu kayak diam itu udah nggak benar gitu, karena kamu kayak berlebihan begitu, kayak udah terlalu berlebihan, overreacting gitu untuk situasi yang harusnya nggak terjadi gitu. Kayak ya dia tahu dia salah, tapi kayak kamu tuh kayak judgmental dia tuh berlebihan gitu, overreaction gitu. So dia ngerasa bahwa kalau dia diam salah, dia bicara salah, maka dia akan memilih untuk speak up. Oke, so mungkin sebelum 2022 ini berakhir, mungkin dia akan speak up tentang apa yang dia rasain sama kamu. So dia ngerasa kayak kamu itu penuh sekali dengan drama. Kamu tuh tidak mengerti perasaan dia. Kamu terlalu egois. Kamu hanya mengincar rasa nyaman untuk rasa diri kamu. Tapi rasanya jadi dia, posisi dia, kursi yang dia dudukin itu nggak nyaman. Kamu nggak pernah mau memahami dia. Kamu terlalu banyak drama. Kamu terlalu egois di sini. Di pandangan dia ya tentang kamu. Dan ketika keinginan kamu apapun itu yang menjadi ekspektasi kamu sama dia, tidak dia manifest, itu kayak kamu buat huru hara, keributan, dan merusak semua situasi. Oke, so ini energi yang kayak King of Cups di sini, kayak dia ngerasa dealing dengan seseorang yang tidak mau disakiti tapi menyakiti orang lain, perasaan orang lain. Dan kalau kamu disakiti, kamu akan membalas berkali-kali lipat. Karena kamu pengen orang lain merasakan yang lebih buruk dari yang kamu rasain. Di sini overreaction, the tower moment, situasi yang berlebihan, overwhelmed di sini, Virgos menurut dia. King of Swords di sini seperti dia mungkin bicara cukup tegas dengan tindakan dia untuk menghentikan semua situasi chaos yang terjadi di antara kamu dan dia. So mungkin akhir 2022 dia akan speak up di sini untuk menegaskan sikap dia. Untuk menghentikan situasi chaos ya, huru hara yang terjadi di sini. Dan agar kamu tahu apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin tentang kamu. Saya ngelihat kayak gini. Kalau dia punya dua pilihan, dia akan memilih salah satu di antara kamu dan seseorang yang lain. Oke. Dan dia akan bicara pada yang tidak dia pilih. Untuk meninggalkan dia, jangan lagi membicarakan dia di sini. Oke, dia akan memilih seseorang dengan siapapun itu. Misalnya kalau kamu punya kompetisi, kayak kompetitor ya, ini dia punya dua pilihan. Kalau dia tidak memilih kamu, karena dia tidak melihat masa depan bersama dengan kamu, Virgos. Oke. Dia memilih yang lain karena dia lihat masa depan dia bersama dengan yang lain itu ada, gitu. Karena salah satu di sini, menurut dia terkoneksi dengan dua pilihan. So, salah satu di sini seperti membuat situasi semakin chaos, ya. Dan ini cukup buat dia overthinking. Dia merasa perlu tegas karena supaya situasi jangan chaos terlalu lama. The Hermit energy, beberapa dealing dengan Virgos atau beda generasi, usianya tuh sama. Bisa kamu jauh lebih tua, beda generasi, lintas generasi ya, bisa beda 10-20 tahun begitu. Dan saya ngelihat di sini dia menarik diri karena dia tidak mau ikut situasi chaos. Dia memilih dia menarik diri itu adalah supaya tidak chaos, tapi tambah chaos gitu. Dia ngerasa kayak, ini energi kamu Virgos kayak semakin lama kamu semakin menjadi-jadi menurut dia dari kacamata dia. Oke. Dia berusaha untuk mengurai masalahnya di mana dan apa yang dilebih-lebihkan, overreaction di sini dari sisi kamu.
Bisa juga Virgos dealing dengan sesama Virgos. Oke? So, ini dia melihat tentang kamu ya. Kita lihat harapan dia untuk kamu di tahun 2023. Clarify harapan Cross Watchers Virgos untuk Virgos di tahun 2023. Clarify, my darling angels, please. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ace of Swords di sini. Oke, miring ya. Oke, Ace of Swords. Oke, the Empress Energy. Beberapa dealing dengan Libra, Taurus, bisa dengan Aquarius, Gemini. Oke, Ten of Cups, the Chariot energy dari Cancer. Dia berharap di sini ketika dia bicara dengan kamu, dia berharap kamu lebih dewasa untuk melihat masalah kamu dan dia. Oke. Seperti dia menuntut kedewasaan kamu. Seperti dia menuntut kamu untuk keluar dari koneksi kamu dan dia dan mencari kebahagiaan kamu. Saya ngerasa kayak gini, Ace of Swords di sini. Dia bicara yang terbenar dari sisi dia tentang kamu ya, tentang hubungan kalian. Beberapa ini dealing dengan sesama Virgos ya, gimana ya ceritanya, ini kayak tripartite. Nah, dia ini dealing dengan Virgos yang lain gitu. Jadi kelihatan di sini kan judulnya Virgos banget di sini, energi earth sign banget. So, apa ya namanya? Ace of Swords nih kayak dia bicara untuk ketegasan dia memilih salah satu di antara kamu dan orang lain di sini. Oke. So, dia memilih, kamu akan mendengarkan dia bicara sisi terbenar dia, King of Swords di sini. Dia memilih. Yang dia pilih itu hubungan yang akan bertumbuh di sini. Kalau dia tidak memilih kamu, Virgos, dia berharap kamu dewasa untuk menerima keputusan dia. Tapi kalau kamu sudah menikah dengan dia, kemudian dia punya pilihan lain dan dia memilih kamu, mungkin dia akan bicara kebenaran dan dia akui kesalahan dia. Dan akhirnya kalian bisa berharap agar kalian bisa fokus pada kebahagiaan kalian, mulai dengan awal baru di sini. Agar kalian fokus untuk menjalani kehidupan kalian, kebahagiaan kalian terutama, mulai lagi dari awal. Karena di sini mungkin kalau kamu udah nikah sama dia ya, kamu tahu kebenarannya dia punya orang lain selain kamu. So, dia akan akui kesalahan dia akan minta maaf dengan kamu. Dia akan berpikir bagaimana caranya membuat hubungan ini terus bertumbuh dan bertahan. Oke? Dan dia akan membuat kamu sebagai fokus dia, tujuan hidup dia. Hubungan ini akan bertambah jauh lebih baik, lebih stabil. Ya, kamu bisa percaya dengan semua omongan dia tentang dia akan tinggalkan tripartitnya dan dia akan selesaikan semuanya. Kalian mulai lagi dari awal. Yang dia ungkapkan adalah benar. Bahkan di sini dia berjanji bahwa dia tidak akan mengkhianati kamu lagi. Ini kalau sisinya kamu udah nikah sama dia, sudah punya komitmen sama dia, so hubungan kalian bertumbuh. Tapi kalau posisi kamu adalah tripartite relation, dia akan bicara sama kamu, speak up di sini untuk minta maaf. Dia salah, kebenarannya dia sadar bahwa dia salah. Selama ini dia diam bukan berarti dia tidak merasakan apa yang kamu rasain atau tidak merasa bersalah, bukan. Selama ini dia diam karena dia berpikir bahwa diam adalah jalan keluar. Oke, jadi tidak ada huru-hara yang terjadi, the tower moment di sini. Oke.
Ini kalau kamu yang tripartit ya. Dan mungkin dia akan speak up, dia berharap kamu jauh lebih dewasa untuk menghadapi isu yang kalian hadapi. Jauh lebih bisa kendalikan ledakan dalam diri kamu di sini. Bahwa kalian gak bisa bersama, bahwa kamu dewasa dan kamu mampu untuk berdamai dengan keadaan dan tidak lagi menciptakan huru-hara atau keributan yang menghancurkan kalian berdua. Oke. Dia akan bicara. Kalau kamu tripartite relation dan kamu berharap dia akan bicara kebenaran bahwa dia salah, dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf, dia akan bicara, dia akan speak up. Ya, dan seperti dia bicara sama kamu, dia berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu di sini. Ya, kamu bisa menemukan seseorang yang mungkin akan membahagiakan kamu, menikahi kamu, hubungan yang lebih stabil. Seperti kayak dia mendoakan hal-hal baik akan terjadi pada diri kamu di masa depan. Karena dia berharap kamu dewasa gitu dengan situasi ini, kamu hadapi dengan sikap yang dewasa. Oke. The Chariot energy di sini dia berharap kamu benar-benar bisa move on. Benar-benar bisa let go di sini dan fokus dengan kebahagiaan kamu aja. Kamu benar-benar bisa keluar dari situasi rasa sakit yang terjadi antara kamu dan dia. Oke, so ini kayak ada dua Virgos dealing dengan seseorang di sini. I guess makanya bisa ada dua skenario itu. Ya, yang satu tripartit, yang satu pasangan yang udah diberi pernikahan. Oke, terutama yang dealing dengan Taurus, Librans di sini. Aquarius di sini, Virgos ya, Cancer. Oke. Bottom of the deck, energi Leo di sini. Sagittarius di sini. Eight of Pentacles. So, saya ngelihat kayak gini. Kamu tuh sangat dominasi. Kamu sangat, ya ini kekerasan dengan verbal ya. Kayak intimidasi. The strength energy punya power. Kalau dia gunakan powernya dengan lembut, mungkin orang lain tidak ngerasa tersakiti karena diungkapkan dengan cara yang lebih lembut dan orang lain jadi bisa terima informasinya kalau kamu lagi koreksi orang lain atau lagi komplain gitu. Tapi kalau kamu ngomong dengan dominasi kamu, dengan power kamu, itu kayak kamu ngejudge orang lain, the strength energy. Tinggal bagaimana caranya kamu gunakan kekuatan kamu. Dan saya ngelihat di sini, kamu pakai power kamu di sini dengan cara yang lebih keras, secara verbal di sini, menyakiti dia. Oke. Dan saya ngelihat di sini kayak the strength energy, kamu berusaha untuk menaklukkan situasi agar kamu yang jadi pemenang begitu. Agar dia kalah gitu, emang dia salah, tapi maksudnya gini, agar dia benar-benar hancur gitu. Kamu kayak mau menghancurkan dia di sini. Itu yang kamu lakuin. Agar dia benar-benar hancur dan nggak tahu apa tujuan kamu ya, kayak itu Pentacles di sini. Kamu ngerasa kerja keras kamu nggak berbuah manis di sini. Oke. Kamu ngerasa semua hal yang sudah kamu tabur selama dalam hubungan, koneksi sama dia, itu nggak ada yang berbuah manis. Sia-sia. Karena kamu ngerasa sia-sia dengan semua yang sudah kamu tabur, maka kamu harus hancurkan semua yang sudah kamu tabur. Jadi kayak, kalau kamu nggak menangkan pertengkaran ini, konflik antara kamu dan dia, maka tidak boleh ada yang menang. My way or highway. Padahal kalian bersama karena kalian saling mencintai di sini. Oke. Dan kamu menabur begitu banyak apapun tindakan, action, effort, investasi waktu, cinta, kasih sayang, semua diri kamu sepenuhnya kamu berikan. Itu kayak kamu
punya harapan yang begitu besar, tapi dia tetap biarin kamu sendiri. Ini terutama tentang yang tripartite relation. Di sini ada Ace of Pentacles. Kamu tetap sendiri gitu, kayak kamu nggak berhasil meyakinkan dia bahwa kalian bisa bersama dalam satu pernikahan. Karena dia memilih pasangan dia yang udah dia beri komitmen pernikahan. Dan kamu tetap sendiri. So gimana caranya jangan sampai kamu sendiri yang hancur. Kamu hancurkan semuanya. Oke. So kalian pernah saling bersama, saling mencintai di sini. Tidak ada yang memaksakan kalian untuk bersama. Tapi ketika hubungan ini tidak eksis lagi, kamu seperti ingin semuanya juga tidak eksis gitu, termasuk dia. Ya, kayak kamu penuh dendam di sini. Beberapa mungkin karena ada janji dia, ya. Mungkin ada janji dia yang tidak dia penuhi dan kamu ngerasa kalau kamu nggak dapat apapun dari dia di sini, kayak ya udah sama-sama hancur gitu. Oke, so saya ngelihat di sini kayak dia berharap ketika dia bicara dia bisa meredam semua tsunami yang kamu ciptakan dengan ledakan emosi kamu di sini, negative emotion. Oke. Dan dia seperti kayak gini. Mungkin dia akan bicara sama kamu bahwa dia berharap kamu bahagia dan kamu bisa menaklukkan hidup kamu bisa dapetin kebahagiaan kamu layak bahagia, kamu layak untuk menemukan orang yang mencintai kamu karena dia tidak mampu untuk membuat kamu bahagia. So, membebaskan kamu, ya terutama ini yang tripartite, membebaskan kamu adalah pilihan terbaik untuk kamu, untuk kebaikan kamu. Oke, ya. So, ini dari Oracle Dreams untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Di reading harapan dia untuk Virgos, energi tahun 2023. Clarify, please. Clarify. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Celebration, social association. Are you concerned about commitment? Ini yang kamu cari, komitmen pernikahan ya. Do you have fears around social situation? Ya, situasi sosial di sini. Seperti menghukum kamu dan dia, terutama yang tripartite relation. Atau kamu berusaha untuk menghukum dia dengan sanksi sosial, kamu umbar semua keburukan dia, kamu jelekan dia dimanapun, di circle-nya dia dimanapun. Ya, ini kayak menjelek-jelekan seseorang karena kecewa. Would you like to break free from the represent you? So, mungkin kamu bisa merdekakan diri kamu pada hal-hal yang membuat kamu sulit untuk merasa bahagia atau tertekan di sini. Oke. Jadi kalau kamu berharap semua orang membenci dia, Virgos. Kamu berharap dia kena sanksi sosial di sini. Biar dia kapok. Oke, tapi ternyata itu tuh mengikat kamu gitu. Kamu jadi nggak nyaman, nggak damai hidup ini. Kamu tuh jadi kayak terbakar dengan rasa sakit kamu. Jadi kayak kamu sebenarnya nggak menghukum dia. Kamu lagi menghukum diri kamu sendiri. Kamu jadi lebih stres dari itu. Karena kamu ingin semua orang memusuhi dia gitu, kayak narsistik gitu loh. Narsistik itu kan gitu. Kalau kita koneksi dengan narsistik kan gitu. Narsistik itu akan main playing victim gitu, dan dia akan buat orang lain itu membenci orang yang dia benci gitu.
Jadi kayak tidak ada jalan lain gitu kalau udah bikin kecewa seorang narsistik. Bisa kamu punya sisi narsistik dalam diri kamu, dan itu bikin kamu ngerasa kosong dalam diri kamu. Kamu menyakiti orang lain, menjatuhkan dia, membuat dia kena sanksi sosial. Tapi sebenarnya kamu tuh lagi kosong, lagi stres berat gitu loh. Nggak tahu ya, Virgo sini kayak kamu buat dia tuh dibenci oleh semua orang gitu loh. Tapi entah berhasil atau tidak di sini. Makanya di sini kayak dia berharap bahwa kamu bisa dewasa untuk terima semua situasi kalian berdua. Terutama ini yang tripartit ya. Virgus yang tripartit. Jadi berharap kamu bisa terima dengan dewasa. Bahwa kalian bersama nggak ada yang maksain. Jadi kalau kalian berpisah juga, emang hubungan kalian itu udah sulit banget untuk diperjuangin gitu loh. Gak usah nyalain siapapun gitu menurut dia ya. Harapan dia. Oke. Saya minum dulu ya. Bottom of the deck. Di sini ada the goddess. Embrace the feminine, create and be gentle, nurturing yet strong. Not listen to those who want to keep you small. Believe that you are as important as the star in the heaven. Ini dia. Goddess ini tentang cinta, kasih sayang, energi divine feminine. Oke? Rasakan dari sisi feminine kamu, Virgos. Lembutlah memperlakukan diri kamu, gak usah terlalu keras dengan diri kamu. Ya. Kayak kalau ekspektasi karena kamu udah menabur begitu banyak menurut kamu. Tapi semuanya zonk gitu, gak berhasil. Lembutlah dengan diri kamu. Apa yang membuat kamu rentan dari kekuatan kamu? Coba kamu rasain lagi tentang diri kamu yang lagi menjerit-jerit karena nggak nyaman dengan sikap kamu. Kalau ada orang yang mengecilkan kamu, di sini gak usah kamu simpan gitu omongan mereka. Kalau mereka mengecilkan kamu, menghina kamu, merendahkan kamu, ya gak usah didengerin gitu. Apalagi nih yang untuk tripartite relation, kalau kamu dibully atau kamu disalahkan juga. Karena ini kalian bersama karena tidak ada yang memaksa gitu loh. Jadi kalau kamu seperti kayak di judgmental gitu, dibully gitu, itu memang resiko ya. I don't know, like terima itu aja dengan oke, ini salah, aku nggak akan ngelakuin yang sama lagi. Bisa seperti itu daripada kamu sibuk untuk membalas dia agar dia merasakan yang kamu rasain gitu loh. Itu kayak kamu lagi nyiksa diri kamu sendiri. Dan di sini ada believe that you are as important as the star in the heaven. Percayalah, kamu sama pentingnya seperti bintang di langit. Ya, jadi walaupun orang merendahkan kamu, biarin aja. Itu urusan mereka. Kamu tetap penting untuk diri kamu dan kamu bisa bersinar seperti bintang di langit. Yang sudah terjadi, lebih baik kamu fokus pada diri kamu, pemulihan diri kamu dan tujuan hidup kamu yang baru untuk masa depan kamu yang lebih indah. Daripada kamu tenggelam dengan kemarahan kamu, ini akan menguras pikiran kamu, akan menguras diri kamu, perasaan kamu, waktu kamu, ya. Nanti muka kamu jauh lebih tua, Virgos. Kamu jauh, karena orang stres itu mukanya akan nggak ada aura kecantikan, dia nggak bersinar gitu. Jadi kayak kamu akan nampak sangat dark gitu loh. You know, kayak kelihatan banget kamu stres muka kamu tuh. Dan kalau udah stres, penyakit berdatangan gitu di tubuh kita. So, mending kamu fokus dengan pemulihan kamu, hidup baru kamu, kebahagiaan kamu, karena kamu sama bersinarnya dengan bintang di langit. Ya, kamu masih punya banyak kesempatan untuk kembali memulai hidup yang baru. Oke, ini lagi untuk kamu Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk
tahun 2023. Harapan dia untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay, Virgos. Reach out. I reach out my hand and my heart to connect to and unite all of humanity. Di sini kayak mencari koneksi yang baru, lembaran baru, gak usah lagi ada di masa lalu, apalagi mau masuk 2023. Ya enggak sih? Kalau kita masih bawa kepahitan kita dari 2022, kayaknya kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang nggak penting. Investasi waktu perlu untuk lebih teliti lagi ya. Cari koneksi baru yang membuat kamu lebih bersemangat, yang support kamu, yang tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kamu, yang tidak mengecilkan kamu atau membuli kamu. Cari circle yang positif di sini. Ya, agar jangan kamu ngerasa rentan gitu dengan ketakutan kamu semakin kuat. Kamu cari orang-orang yang memotivasi kamu gitu dengan support positif di sini. Ya, udah buka lembaran baru. Bottom of the deck, I'm guided by the cycle of life and life is complete harmony with me, with them. Di sini ada wheel of life. Ini pelajaran kehidupan berputar. Ya, kita didewasakan dengan pelajaran kehidupan. Ketika kita tidak mau untuk melihat dengan cara yang positif, merubah hidup kita, kalau hidup kita chaos, di sini kita mau mencoba untuk memperbaiki diri kita, berdamai dengan keadaan, kemudian memulai hidup yang baru, maka kita akan melewati siklus yang sama lagi dan lagi. Bukan tidak mungkin, kamu akan ketemu dengan orang yang sama kayak dia lagi, nyakitin kamu lagi, gitu aja kamu terus. Dan kamu akan ngerasa kamu jadi orang yang gagal gitu, padahal enggak. Karena kamu menolak untuk keluar dari siklus itu gitu loh. Kamu memilih untuk menyerang terus gitu, kayak balas dendam. Dan kamu akan putar di siklus yang sama, dan ini akan menyiksa kamu, menghambat pertumbuhan pendewasaan kamu, jauh dari kebahagiaan, hati nggak damai, ya, stres tinggi di sini. Oh my God, Virgos. Kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk dicintai. Ya, sudahlah buka lembaran baru di 2023, keluar dari siklus toksik. Mulai dengan awal baru yang lebih support atau yang lebih serve untuk kamu. Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.